ini itu pesan almarhum Cak Opik yang sangat bernilai itu, walaupun hanya 3, tapi itu sangat tinggi nilainya ya untuk bekal kita, karena kondisi sabar, ikhlas, dan itu tidak gampang kamuan itu sebetulnya tinggi sekali kalau mau dijabarkan ya isinya itu apa. Jadi kita tetap muaranya itu harus tetap berpikir jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kita kehilangan senior kita, Dr. Haji Taufik Rahman Saleh, SHMH. Beliau adalah senior HMI, senior kami. Dan pada kesempatan ini kita mau ngobrol dengan Mas Akmal Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Jumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Pada siang hari ini kita mengundang tamu yang super istimewa. Beliau adalah Dr. Akmal Budianto, SHMH. Pripun kabarnya Mas Akmal? Alhamdulillah, sehat Mas. Tetap semangat, tetap bergerak. Ya. Iya. Mas Akmal, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini Mas Akmal ini beliau adalah Presidium MDKH Jawa Timur 2015-2020, koordinator Presidium. Dan hari ini kita mau membincangkan tentang Cak Opik almarhum yang beliau menjadi sesuatu di HMI dan KAM. Bagaimana Mas Akmal? Pada waktu di mahasiswa dahulu gimana cerita Mas Cak Opik sama Mas Akmal, gimana ceritanya? Ya, terima kasih Mas. Jadi membicarakan soal Cak Opik ini penting dan menarik ya, untuk kita yang masih ada ini sebagai juniornya ini. Saya sendiri secara pribadi mengenal beliau itu sejak tahun 1978 ketika saya masuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di mana almarhum ini salah satu senior Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tergolong salah satu tokoh mahasiswa pergerakan pada saat itu. Samping yang lain ada, tapi ini Cak Opik ini yang salah satu yang menonjol. Pada saat itu beliau ini posisinya adalah aktivis organisasi ekstra namanya HMI sebagai ketua HMI cabang Surabaya pada waktu itu. Oh, waktu cabang. Mas Akmal masih baru masuk LKM. Baru masuk, ya 78 saya masuk. Beliau itu ketua HMI cabang Surabaya, dan tahun 2009 saya ikut Batra. Beliau baru berganti sebagai ketua cabang ke Cak Julius dari TS itu. Jadi saya 78 saya mengenal Cak Opik ini karena aktivis sehari-hari. Beliau ada dalam kampus dan sangat menonjol sekali, dan di kantor senat mahasiswa itu hampir setiap hari beliau di sana. Kami junior-juniornya ini yang pada waktu itu masih baru ya Mas ya, belum berorganisasi waktu itu. Ya melihat ini senior-senior luar biasa ini. Kemudian secara lebih mendalam perkenalan ini terjadi di AMI ketika saya ikut basic training, di mana Cak Opik ini menjadi salah satu instruktur. Ya, mantan ketua cabang pada waktu itu instruktur. Materi yang diberikan pada waktu itu strategi dan taktik. Pada waktu itu kita yang peserta basic training ini sangat senang sekali gitu, kok ada materi strategi dan taktik perjuangan. Itu ilmu yang baru bagi mahasiswa baru ya? Pada saat itu di HMI ini, kurikulum HMI pada waktu itu ada itu materi samping NDP, secara HMI, dan konstitusi, manajemen dan sebagainya, itu ada strata. Ini Cak Opik ini. Dan di dalam diskusi itu sangat menyenangkan ya, menarik. Karena memang mahasiswa baru seperti kita ini memang ya dasar aktivis ya, senang sekali gitu berdiskusi. Kesan kita dulu ini beliau ini orangnya sabar ya, dan melayani semua pertanyaan dengan tangkas gitu, karena memang ya kurikulum vitae-nya dibaca itu kita semua teragum-agum. Waduh, bekas ketua Ansor loh Mas Agus, ketua Ansor beliau ini. Jadi beliau ini sebetulnya berlatar belakang NU
Iya. Bapaknya itu Bapak Kiai Saleh kalau tidak salah itu tokoh NU di Surabaya yang sangat terkenal. Nah, Iya. Cak Ope ini ketua Ansor di Surabaya dulu. Kemudian karena di Fakultas Hukum di UNER itu nggak ada Ansor, mungkin ya ada masuk HMI ya kira-kira gitu ya. Jadi ketua Kira-kira Ansor itu begitu. sebelum jadi ketua cabang. Iya, ketika sebelum jadi ketua cabang HMI itu ketua Ansor dia, ketua Ansor Jawa Oke. Timur. Jadi ya karena UNER itu organisasi ekstra mahasiswanya yang ada hanya HMI yang mewakili Islam. PMI aja tidak ada tuh Mas. Ya, Belum ada yang waktu ada itu ya. ada GMNI ada GMNI, ada HMI, ada independen yang putih itu. Ya. Banyaklah teman-teman NU itu yang semua kalau masuk UNER ya masuknya harus HMI gitu. KOP ini. Nah, jadi memang kurikulum vitae-nya dibaca menarik. Wah ini NU, tapi sepengetahuan saya pada waktu itu masih junior itu HMI ini rupanya orang Muhammadiyah itu, ini kok ada orang NU. Ya karena baru-baru perkenalan ya itulah. Jadi menarik sekali ketika di training itu dengan Pak almarhum Cak Ope ini, dan karena itu kita junior-junior ini nggak pernah merasa sungkan dan segan mendekat karena tidak ada kesan berjarak gitu ya. Ya beliau ini orang senior yang sangat selalu mendekat pada junior-juniornya. Meskipun sebagai ketua cabang, dia tidak melihat jaga jarak dengan adik-adik yang kadang-kadang. Enggak. Sama sekali. Saya pribadi ya. Kalau datang ke kantor cabang itu diajak main catur. Ya, almarhum ini hobinya main catur. Di Jalan Sumatera itu. Di Jalan Sumatera juga di kantor senat fakultas. Selalu nantang, ayo. Belum diskusi ini, sudah ketemu, sudah main catur. Gitu ya, itu. Jadi di sela-sela seperti itulah dia kadang-kadang itu memberikan masukan ke apa, diskusi apa gitu. Itulah. Jadi banyak cara yang bisa mendekatkan kita junior-junior ini tidak merasa takut, juga tidak segan, seneng sekali gitu. Akhirnya interaksi ini berjalan terus berkelanjutan, tidak hanya ketika kami masih mahasiswa, sampai kami alumni pun loh. Ya, sampai beliau sakit meninggal pun itu masih kebiasaan itu nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Jadi membersamai juniornya itu tidak pernah putus, Mas. Sabar, ikhlas, dan tidak pernah ngamuan. Jadi kuat sekali. Sabar, ikhlas, tidak pernah ngamuan. Tidak pernah ada satu orang pun ya yang bisa memprovokasi Cak Ope. Maksudnya ada sesuatu misalnya kita ingin Cak Ope ini gitu ngambil tegas apa gitu yang marah melok ngamuk begitu ya kalau berhadapan menghadapi lawan. Itu nggak bisa. Beliau tidak pernah terprovokasi, penampilannya selalu tenang dan malah beliau memberi arahan seperti itu, jangan mudah emosi, harus banyak dikaji, dibahas detail gitu ya. Intinya itu menanamkan nilai-nilai yang intelektual, akademis intelektual. Saya juga pernah mendengar gini Mas Akmal, bahwa Cak Ope itu sering nelponi adik-adiknya begitu. Gimana Mas Akmal ceritanya? Nah. Itu juga salah satu kebiasaan yang jarang dilakukan oleh senior. Ya, walaupun ada juga sih, tapi ini salah satu yang sangat intensif sekali. Nelponi juniornya itu hanya sekedar untuk minta pendapat tentang isu-isu yang strategis. Jadi tidak semua isu. Cak Ope selalu memberikan perhatian pada isu-isu yang strategis, yang rame gitu ya. Itu yang diteleponi pun juga tidak semua juniornya, dia pilih. Alhamdulillah termasuk saya salah satunya yang selalu ditelepon dan ditanya, ya apa itu isu perpui gitu perpui kita kan ditanya kan ada keterpaksaan untuk itu ya kadang-kadang ya menjawab kan padahal kita tahu Cak Ope ini ya cuma begini sejak dulu. Setelah itu dia jarang sekali memberikan counter komplain, enggak. Yang tak responnya pasti tertawanya itu keras, gitu. Nah, itu cara beliau sejak dulu begitu. Nanti kemudian belakangan dia pasti minta adakan pertemuan
Dia minta di rumah saya oke dan sebagainya, undang beberapa orang. Ya, selalu follow up-nya saya atau siapapun teman-teman yang ditelepon itu selalu diminta untuk mengumpulkan gitu beberapa orang. Ya untuk mendalami tadi itu, ya apa ini dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak dan malu ini, ya bertukar pikiran dengan junior atau apa namanya adu pendapat dengan junior, bukan hal yang tabu bagi Cak Opik ya? Oh enggak, iya enggak, terbuka sekali Cak Opik itu. Dan dia gini loh, beliau itu ingin juniornya itu berani gitu aja. Berani gitu aja. Jadi selalu beliau yang memprovokasi kita agar supaya berani. Ya enggak seneng kalau ada landai-landai gitu, melihat teman-teman aktivis junior-juniornya itu tenang, landai, sedangkan ada isu gejolak dan sebagainya yang harus direspon dan sebagainya itu. Akhir-akhir ini terus terang aja sejak saya di Kahmi dan sebagainya itu kan paling sering di telepon dan ditanya, kemudian dia pasti agak memprovokasi. Apa kami kok menengah ya begitu kita apa kami kok menengah ya kudu wani malah gitu. Jadi gitu. Karena kita tahu, kita paham lah. Ya maksudnya itu ya semangat ini tetap dia tanamkan pada kita yang junior ini supaya berjuang itu memerlukan kesabaran gitu, keikhlasan. Seperti yang beliau alami sendiri ketika berpolitik. Dari P3 ke PKB, kemudian digeser, kemudian tidak diberi peran apa-apa, ya Mas Agus di PKB beliau ini setelah dicegang Cak Amin ini sudah nggak di. Dan kasus-kasus lain di mana beliau punya peran sangat besar, pada akhirnya tidak mendapatkan perhatian yang memadai begitu ya, sebagai seorang manusia biasa. Di mana setiap kita memberikan sesuatu itu mestinya ada seperti dalam tanda kutip reward atau barang sebagainya. Ini seringkali Cak Opik tidak mengalami, tapi ya tidak apa-apa, tidak pernah marah, tidak pernah protes. Tapi paling-paling kepada pribadi tertentu juniornya itu kalau sekedar ngomong itu wajar, manusiawi menurut saya ya, karena isi hati. Tapi bukan berarti mengeluh atau apa. Dan saya selalu berganti memberitahu, sudahlah Cak, Benoaing. Oh iya. Kalau secara pribadi Mas Akmal, pada waktu di komisariat ataupun cabang, yang paling melekat dengan Mas Akmal apa? Yang dengan Cak Opik waktu itu? Ya kalau saya pribadi ya, karena saya tidak mengklaim sendiri ya, tapi salah satu yang dekat gitu. Itu malah banyak. Kalau persoalan isu, persoalan politik, persoalan keilmuan, akademis dan sebagainya ini sudah tidak ada problem. Yang justru melekat ke hubungan pribadi person antar person ini yang lucu-lucu ya yang lucu-lucu. Ya, seperti main catur begitu ya. Ya, gitu. Ya, main catur itu nakal gitu ya. Kalau mau kalah itu bidak caturnya itu diorat-arit sama dia, pura-pura ngantuk itu jatuh. Itu salah satu termasuk strateg. Itu strateg. Jadi jangan sekali-kali lengah main catur sama Cak Opik. Mata ini jangan sampai sedetik pun beralih dari papan catur. Kalau sedetik beralih, buah ini bergerak sendiri. Buah catur bisa berubah. Memang tiga jarinya bisa main. Ahli strateg betul. Nanti kalau kelihatan kalah Mas, dia pura-pura ngantuk. Gini ya, ngantuk. Lalu dijatuhkan kepalanya itu sehingga buah bidak catur itu rusak semua. Gitu. Sehingga tidak jadi kalah. Luar biasa. Ada nilai gitu. Jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, kemudian membuat hati gembira Mas. Juniornya ini bisa ditanya siapa saja. Bersama Cak Opik itu tidak pernah susah. Tidak pernah susah. Ini bagi kader-kader HMI, dengarkan. Cak Opik tidak pernah susah. Gitu ya? Iya, dalam keadaan apapun. Yang semua orang juniornya yang tahu dekat secara pribadi, pasti pendapatnya sama dengan saya. Gitu. Padahal kita tahu bagaimana perjalanan hidup Pak Cak Opik itu di dalam berorganisasi ya, terutama di politik. Gitu. Sampai dengan akhir hajat beliau wafat kemarin itu apa sih Mas posisinya di partai? Nggak ada.
ya sudah, setelah tidak dipakai oleh PKB, ya terakhir itu di Pilkada kan di Lamongan tarung dengan juniornya, kalah. Setelah itu sudah nggak lagi disentuh-sentuh sama pimpinan PKB-nya, dia nggak bergeser kemana-mana, ya berdiri dan tetap garis independennya itu nggak pernah bergoyang, nggak pernah berubah. Kehebatannya di situ ya, pada waktu beliau banyak gulanya, banyak yang datang untuk mengunjunginya, tapi ketika sudah tidak ada gulanya seperti dilupakan, tapi beliau tetap mempunyai semangat dan kreativitas gitu Mas Akmal ya. Tetap istiqomahnya itu. Konsistensinya, sikapnya, pemikirannya dan sebagainya. Dan salah satu, mohon maaf saya agak berani menyampaikan, bisa dikonfirmasi kepada yang lain. Ke NU-nya ini NU garis lurus. Ya. Dia tidak pernah bergoyang. Makanya dia tidak ikut berpolitik, misalnya di partai PKB sekarang itu mengambil jalan untuk diam, gitu ya. Karena dia tidak mau ikut dalam arus-arus perpolitikan model yang sekarang menurut COP ini nggak sehat, gitu ya. Politik sekarang nggak sehat, nggak baik. Jadi karena itu dia pesan pada juniornya yang masih berpolitik, itu hanya itu tadi, sabar, ikhlas, ojo ngamuan. Karena dia dasarnya itu ya itu tadi, sekarang ini dunia perpolitikan di Indonesia sedang sakit, tidak sehat, dan tidak ada yang baik untuk kita. Kalau kamu berpolitik silakan, tapi pegang itu pesan saya, sebab kamu akan menjalak, bahkan kamu akan mengalami nasib yang tidak akan pernah kamu duga. Maksudnya seperti dia, gitu ya. Waktu Mas Akmal aktif sebelum di MW Kahmi, aktif sebagai birokrat, apakah Cak Opik pada waktu itu juga masih perhatian kepada Mas Akmal atau pada teman-teman lainnya? Ya, pasti. Dia ngikuti kok Mas, dia ngikuti kok. Dia itu sudah gini kan saya dengan dia itu kan hubungan junior seniornya kan dalam satu komisariat ya. Hukum sama hukum ya. Itu dia punya seperti sudah tertanam dirinya, bukan hanya COP, yang lain juga. Cak Amin dulu ya begitu. Gitu. Itu diikuti karir sampai saya itu di birokrasi di pemerintahan ya diikuti sama COP. Sampai saya pertarungan saya di birokrasi misalnya dulu diisukan mau jadi sekda dan sebagainya, itu COP itu mengikuti sangat intens sekali. Dan memberikan pendapat, memberikan info, memberikan ini dan dilalal kok bener Mas semua yang disampaikan. Ini saya buka dulu. Ketika tahun 2000 berapa Pak Rasio habis jadi sekda kosong, saya kemudian masuk bursa yang paling kuat ya di internal, banyak didukung. COP itu mengikuti terus. Dan selalu tanya ke saya, loh Cak, saya itu tidak punya ambisi, saya tidak punya apa dari Pak Gubernur Pak Karo, hati-hati loh kon. Saya sudah diingatkan, jangan sekali-kali kamu berambisi. Dan pada akhirnya dia bilang ke teman-teman yang lain, Akmal tidak mungkin jadi, Itu sama. Sayangnya Cak Opik terhadap junior yaitu Mas Akmal ya. Ya, betul. Tidak mau. Jangan sampai saya salah langkah berambisi, karena dia tahu yang akan jadi bukan saya. Menurut kacamata analisanya. Jadi itu betul. Ya saya bersyukur karena saya ikuti. Betul. Gambarnya yang diberikan itu saya ikuti. Saya tidak punya mau belakang ambisi. Itu kan permainannya teman-teman di di luar ya Mas ya. Berharap ada yang berjuang ke Pak Gubernur supaya saya dan sebagainya, kan ada memang begitu, yang lebih itu kan ada, tapi kan saya nggak ngerti ya. Betul. Itu pada waktu di birokrasi, kan pada waktu sebagai presidium MW Kahmi, bagaimana Cak Opik dengan Mas Akmal? Ya tetap begitu, dia selalu banyak menanyakan posisi saya sebagai presidium Kahmi Jawa Timur itu untuk selalu merespon dengan cepat ya dan tepat isu-isu strategis nasional. Dan itu sangat care ya, sangat care sekali. Tidak hanya sekali, kadang-kadang telepon itu sampai berkali-kali.
untuk menanyakan sikap NU ya apa, sikap NU ya apa, dan sebagainya, ya apa, dan sebagainya. Ya tapi kan kita ini orang yang paham tentang beliau ya, tentang almarhum. Saya juga ngomong, jadi ini podo-podo ngomong saja nih gitu. Saya ngomong supaya sesama ngomong di posisi masing-masing. Masing-masing ya kan sudah beda dunianya kan kita ini ketika saya MB kami Cak Opi ini kan posisinya ya sudah apa ya dulu kita di atas ya dia melihat ini ya wajar. Betul. Dan yang jelas ketika saya tidak mampu ya ya enggak marah Oke. Enggak marah enggak kok terus itu kon di ngamuk itu enggak ketemu ya. Mas Amal, perbincangan kita sudah panjang lebar. Mungkin ada closing statement untuk terkait dengan kehebatan, kelebihan, dan ya Cak Opik untuk kami dan HMI. Silakan, Mas Amal. Closingnya. Iya, jadi begini. Saya terima kasih Mas Agus diberi kesempatan ini ya, untuk pesan pada teman-teman, terutama khususnya para junior yang masih beraktivitas di AFI atau dimanapun kan ini, itu pesan almarhum Cak Opik yang sangat bernilai itu walaupun hanya 3, tapi itu sangat tinggi nilainya ya untuk bekal kita karena kondisi sabar, ikhlas dan itu tidak gampang ngamuan itu sebetulnya tinggi sekali kalau mau dijabarkan ya isinya itu apa. Jadi kita tetap muaranya itu harus tetap berpikir jernih, independen, objektif. Itulah arahnya kira-kira ya. Tidak cepat terpancing emosi, tidak cepat ini gerusa-gerusu dan sebagainya gitu. Itu kan berarti kan kalau kita sabar, tidak emosian, itu intinya kan sebetulnya kita disuruh kalau kalau ada isu-isu apa yang ini dikaji yang baik, didiskusikan yang apa kan begitu isinya sebetulnya. Tidak gitu. Karena menurut Cak Opik memang kondisi perpolitikan kenegaraan kita sekarang ini sedang tidak sehat itu nih. Baik-baik saja. Hati-hati. Mudah-mudahan almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Kita doakan bersama. Dan masih akan muncul senior-senior kita yang lain. Kita doakan tetap sehat. Di sisi Cak Opik itu ada misalnya senior-senior seangkatan beliau yang juga sering membersamai kita ya. Seperti Prof. Zaitun yang kondisinya sakit Mas, kita minta doa ya. Itu supaya segera sehat. Pada Cak Kholis Hamzah ya, dari ekonomi itu yang juga sangat tidak pernah lelah membersamai dan sebagainya. Dan lain-lain lah. Seperti kita ini ya, tergolong senior. Mas Agus ya tergolong senior hati-hati. MB kami. Mas Akmal. Itu Mas, matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Akmal. Pemirsa, itulah Mas Akmal Budianto yang telah bercerita panjang tentang Cak Opik, almarhum Dr. Haji Taufik Rahman Saleh. Beliau adalah senior kita dan beliau pada 2 hari kemarin dipanggil oleh Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali dan insya Allah beliau adalah husnul khotimah. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mas Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Oke, siap.